Hello teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Jadi kali ini kita akan coba membahas pertandingan dari Tata Steel Masters yang diadakan dari tanggal 15 sampai 31 Januari 2021. Dan pada video kali ini kita akan mengambil pertandingan dari babak pertama antara Magnus Carlsen melawan Alireza Firoza. Jadi mungkin partai kali ini memang sudah banyak ditayangkan di channel-channel lain, tapi di sini saya akan coba membahas beberapa hal penting yang sedikit berbeda, yang semoga saja bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di permainan ini, Magnus Carlsen memegang buah putih dan Alireza Firoza memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke D4 dan Alireza di sini membalas dengan kuda ke F6, dilanjutkan dengan pion ke C4, pion ke E6, kuda ke F3, pion ke D5. Dan permainan ini mengarah ke pembukaan gambit menteri ditolak, di mana putih melanjutkan dengan kuda ke C3 di sini, lalu hitam melanjutkan dengan kuda B ke D7, gajah ke G5 untuk menekan kuda yang ada di F6 terhadap menteri yang ada di D8. Hitam langsung mengusir gajah putih yang ada di G5 dengan pion ke H6 dan putih memundurkan gajahnya ke petak H4. Lalu hitam gajah ke E7 untuk menghilangkan tekanan sepanjang diagonal H4 ke D8. Dan di posisi ini putih menjalankan pion C makan D5. Di posisi ini hitam mempunyai pilihan untuk memakan dengan pion, yang mana permainan akan mengarah ke gambit menteri variasi tukar. Tapi Alireza Firoza di sini melanjutkan permainan dengan kuda makan D5. Dilanjutkan dengan gajah makan E7, menteri makan E7, pion ke E4 dengan tujuan untuk membuka jalan gajah yang ada di F1 dan juga menyerang kuda yang ada di D5. Hitam kuda makan C3, lalu pion B makan C3, hitam rokade pendek, dan putih gajah ke D3. Lalu hitam di sini melanjutkan dengan pion ke C5 untuk mengkonter petak pusat milik putih. Putih tidak menghiraukan pion C5 dari hitam dan melanjutkan dengan rokade pendek di sini. Lalu hitam pion C makan D4, pion C makan D4, dan pion ke B6. Hitam bertujuan untuk mengeluarkan gajahnya ke petak B7. Jadi sampai posisi ini ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, kita mengetahui bahwa putih memiliki dominasi terhadap petak pusat dengan adanya dua pion pusat milik putih yang berada di jalur E dan jalur D. Tapi sebagai kompensasi dari kekalahan petak pusat miliknya, hitam memiliki dua pion di sayap menteri, yaitu pion yang ada di A7 dan pion yang ada di B6. Di sini saya akan memberikan beberapa informasi yang semoga bermanfaat untuk posisi dengan bangunan seperti ini, di mana hitam memiliki dua pion yang berada di sayap menteri melawan satu pion yang ada di jalur A. Di posisi seperti ini, hitam memiliki rencana untuk melakukan pertukaran buah sebanyak-banyaknya, yang mana jika hitam berhasil mencapai ending raja melawan raja, di sini kita coba akan menghilangkan perwira-perwira milik putih dan hitam, dan kita akan coba menyisakan raja dan pion. Jadi dengan posisi seperti ini, bisa dibilang posisi buah hitam akan lebih baik dikarenakan hitam memiliki dua pion di sayap menteri yang bisa menjadi pion bebas terjauh nantinya, yang akan sulit dikejar oleh raja milik putih, yang kemudian akan bisa membuat raja milik putih terpaksa harus menjaga pion milik hitam, dan kemudian raja milik hitam bisa mengejar pion-pion milik putih. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi itu adalah rencana yang bisa dilakukan oleh hitam di bangunan dengan struktur pion seperti ini. Jadi tentu saja Magnus Carlsen di sini berusaha menghindari pertukaran buah sebanyak-banyaknya. Baiklah, jadi di sini putih melanjutkan dengan pion ke A4. Magnus Carlsen bertujuan untuk menjalankan pion ke A5 untuk menukar pion lemah miliknya di sini. Hitam melanjutkan rencananya dengan pengembangan gajah
dengan langkah gajah ke B7, dilanjutkan dengan pion ke A5 dari putih, lalu pion B makan A5, benteng makan A5, kuda ke F6, menyerang pion yang ada di E4, dilanjutkan dengan benteng ke E1, menjaga pion yang ada di E4, benteng F ke D8, hitam menekan pion D4 milik putih, dan juga menyerang secara tidak langsung menteri putih yang ada di D1. Oleh karena itu, Magnus Carlsen di sini menjalankan menteri ke A1 untuk menghindari ancaman dari hitam, dan juga menyerang pion yang ada di A7. Dan Alireza Firouzah di sini melakukan langkah menteri ke C7 untuk menghindari kehilangan materi jika putih memakan pion yang ada di A7. Baiklah, kita coba analisis di sini. Jika benteng putih memakan pion, maka benteng makan benteng, lalu menteri makan benteng, dan benteng ke A8, dan satu-satunya jalan adalah menteri ke C5 di sini. Lalu menteri makan menteri, pion D makan menteri, benteng ke C8, menyerang pion yang ada di C5, dan benteng ke C1. Dan hitam bisa mengembalikan pionnya dengan kuda ke D7. Dan posisi ini akan menjadi sangat imbang dikarenakan hitam dan putih memiliki materi yang sama dan juga struktur pion yang sama. Karena di sini putih tidak bisa menjaga pion yang ada di C5. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi di sini putih tidak terburu-buru untuk memakan pion yang ada di A7 dan menjalankan langkah pion ke H3 untuk membuka jalan bagi raja agar menghindari ancaman-ancaman yang mungkin dapat terjadi untuk rajanya di baris pertama. Hitam melanjutkan dengan pion ke A6, dan kembali lagi pion tidak bisa dimakan karena jika gajah makan pion, maka gajah akan meninggalkan pion yang ada di E4. Dan Magnus Carlsen di sini memutuskan untuk menjalankan benteng ke C5, dilanjutkan dengan menteri ke F4, benteng ke E5 dengan ancaman pion ke G3, dan jika menteri makan F3 maka ada langkah benteng ke E3, yang kemudian putih akan mendapatkan menteri milik hitam. Jadi hitam di sini menjalankan kuda ke D7, sekaligus memberikan petak F6 untuk menterinya, dan juga mengancam benteng yang ada di E5. Lalu benteng ke A5, hitam kuda ke F6, dan di sini kita melihat sebuah pengorbanan yang sangat baik dari Magnus Carlsen, yaitu dengan langkah pion ke D5. Sebuah langkah yang mungkin terlihat seperti memberikan satu pion secara gratis di sini, tapi sebenarnya setelah di permainan, Alireza Firouzah menerima pion dengan pion E makan D5 dan pion ke E5 dari putih, mengancam kuda yang ada di F6, hitam kuda ke E4, dan menteri ke D4. Jadi di posisi ini kita akan melihat dengan satu pengorbanan pion milik putih, gajah hitam yang ada di B7 menjadi sangat pasif dikarenakan terhalang oleh pion miliknya sendiri, dan juga putih mendapatkan petak yang sangat baik untuk menterinya, yaitu petak yang ada di D4 yang mengontrol banyak petak dari pusat papan. Dan hitam di sini melanjutkan dengan benteng ke C8. Hitam berusaha melakukan pertukaran di petak C1 dikarenakan hitam di sini sudah unggul satu pion. Dan benteng A ke A1, dan Magnus Carlsen mencegah langkah dari hitam. Lalu pion ke A5, benteng A ke B1 mengancam gajah yang ada di B7, gajah ke C6, dan lagi Magnus Carlsen melakukan pengorbanan pion yang keduanya dengan langkah pion ke E6. Dan setelah pion F makan E6, dengan pengorbanan pionnya, putih mendapatkan petak yang sangat baik untuk kudanya, yaitu petak E5. Dan putih menjalankan kuda ke E5 di sini. Jadi bisa dilihat di sini kuda yang ada di E5 posisinya sangat sulit untuk diganggu dikarenakan tidak ada buah yang bisa mengancam kuda yang ada di E5. Gajah milik hitam berwarna petak terang, sedangkan kuda yang ada di E5 berada di petak gelap. Jadi itulah kenapa Magnus Carlsen melakukan pengorbanan pion di langkah sebelumnya untuk mendapatkan petak yang sangat baik bagi kudanya, yaitu petak E5. Lalu hitam melanjutkan dengan menteri ke F6, pion ke F3 mengancam kuda, kuda ke G5, benteng ke B6 mengancam gajah yang ada di C6, gajah ke E8, dan menteri ke E3. Dan di posisi ini, Alireza Firouzah menjalankan pion ke A4. Yang mana langkah ini merupakan langkah yang terlalu ambisius dari Alireza Firouzah untuk mempromosikan pion A miliknya. Sebaiknya di sini hitam menjalankan pion ke H5 untuk mencegah ancaman kuda ke G4 dari putih.
Dan setelah pion ke A4, lalu kuda ke G4 dari putih, menteri ke D8 dengan ancaman pion ke D4 untuk mendapatkan benteng. Dan sepertinya di sini Alireza Firoza tidak melihat langkah pengorbanan benteng dengan benteng makan E6. Dan setelah kuda makan E6 dan menteri makan E6 skak, dan sekali lagi di sini Alireza Firoza melakukan langkah blunder dengan gajah ke F7. Yang mana sebenarnya langkah terbaik untuk hitam adalah raja ke H8. Tapi mungkin di sini Alireza Firoza takut melihat langkah menteri ke F5 dari putih, yang mana mengancam mat di petak F8 dan juga petak H7. Tapi sebenarnya hitam memiliki langkah yang sangat baik dengan menteri ke B6 skak dan raja ke F1, lalu gajah ke G6 memaksakan pertukaran di sini, dan setelah menteri makan gajah lalu menteri makan menteri dan gajah makan menteri, lalu pion ke A3. Posisi ini masih cukup imbang untuk kedua belah pihak dikarenakan hitam memiliki dua benteng dan juga pion bebas yang ada di jalur A yang sangat berbahaya sebagai kompensasi dari gajah dan kuda milik putih. Dan inilah jalur yang sebaiknya dimainkan Alireza Firoza di permainan. Baiklah, kita kembali ke permainan. Tapi karena di permainan Alireza Firoza menjalankan gajah ke F7, Magnus Carlsen langsung mengambil kesempatan ini dan memainkan kuda makan H6. Dan setelah pion G makan H6, lalu menteri makan H6 dan menteri ke C7, hitam akan terkena skakmat dalam beberapa langkah, yaitu setelah menteri ke H7, lalu raja ke F8, menteri ke H8 skak, gajah ke G8, lalu menteri ke H6 skak. Dan di posisi ini Alireza Firoza menyerah, dikarenakan posisi ini memang sudah tidak dapat terselamatkan, karena hitam di sini hanya memiliki dua jawaban, yaitu menteri ke G7 dan raja ke F7, yang mana dua-duanya akan mengarah ke skakmat. Sebagai contoh, jika menteri ke G7 di sini, maka menteri ke D6 skak, raja ke F7 dan menteri ke E7 skakmat. Baiklah, kita kembali. Jika di sini raja ke F7, maka gajah ke G6 skak, raja ke F6, gajah ke H5 skak, raja ke F5, dan di sini kita akan melihat sebuah skakmat dengan pion, yaitu pion ke G4. Jadi itulah kenapa Alireza Firoza memutuskan untuk menyerah. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan partai dari Magnus Carlsen melawan Alireza Firoza. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin lebih baik lagi. Mungkin sekian video kali ini. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.